Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kamis Menanti, episode yang keempat. Di episode kali ini spesial banget, kita bakal bahas soal beasiswa. Buat teman-teman sekalian dan juga masyarakat manajemen lainnya yang lagi cari informasi tentang beasiswa, boleh banget didengar podcastnya kali ini. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, juga narasumber yang juga punya informasi soal beasiswa nih. Yang pertama ada Kang Muhammad Arif Ma'ruf, mahasiswa manajemen semester 7, pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi unit Perskom Pramuka UIN Bandung periode 2019-2020, juga sebagai ketua Dewan Racana Sunan Gunung Jati Bandung, dan tentunya penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Kemudian yang kedua ada Kang Galuh Cahya Gumilang, mahasiswa manajemen semester 7, juga Ketua Umum Genbi Komisariat UIN Bandung periode 2020-2021, dan tentunya sebagai penerima beasiswa pendidikan dari Bank Indonesia. Keren-keren gak nih? Nah, dari dua narasumber keren tadi kita bakalan dengar cerita mereka tentang beasiswanya nih, tentang beasiswa apa yang pernah didapat, lembaga apa yang membuka beasiswa tersebut, benefit apa yang didapat dari beasiswa tersebut, kemudian hal apa yang menarik dari beasiswa tersebut, juga tips dan triks dari mereka untuk mendapatkan beasiswa nih. Jadi jangan sampai ketinggalan. Here we are. Halo, nama saya Muhammad Arif Ma'ruf dari semester 7 kelas D. Nah, sosial media saya ada di Instagram, namanya @l.maruf77. Beasiswa ini adalah beasiswa unggulan, yaitu beasiswa yang diadakan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, benefitnya lumayan gitu ya, selama kita kuliah itu dibiayai, dari kisaran nilainya juga lumayan besar. Nah, yang paling menarik dari beasiswa ini, kita tes itu hanya 2, tes tulis dan tes wawancara atau interview. Jadi gak ada tes tulis, lumayan cuma 2 langkah lah begitu. Kemudian menariknya juga ada 3 pembiayaan. Yang pertama ada biaya pendidikan atau UKT, kemudian biaya buku, kemudian juga biaya hidup gitu ya. Jadi lumayan enak lah gitu. Kemudian syaratnya sih yang penting ini kita sudah diterima di salah satu universitas. Meskipun kita belum mulai perkuliahan, misalkan kita maba nih, baru keterima, baru menerima surat pengumuman kelulusan atau ada surat pokoknya, atau yang menyatakan kita diterima di universitas. Nah, itu bisa kita daftar maksimalnya di semester 3 gitu. Nah, tujuan beasiswa ini sih tidak hanya yang tidak mampu juga, tapi yang berprestasi. Jadi meskipun misalkan mampu begitu tapi pengen daftar bisa juga, yang penting berprestasi ya gitu. Kemudian ya jangka waktunya itu memang selama kita kuliah, atau targetan normalnya itu 4 tahun. Kalau lebih juga nanti ada beberapa tahap terakhir pembayaran itu menunggu laporan skripsi. Jadi kalau kita kuliahnya lebih dari 4 tahun ya, 4, 5, 6 gitu ya mungkin pembayaran di terakhirnya tertunda begitu. Jadi yang penting kita lulus gitu ya, itu jangka waktu terakhirnya. Maka ketika kita sudah skripsi sudah lulus, maka pembayaran terakhir juga dibayarkan, dan itu artinya beasiswa kita berhenti sampai sana. Nah, biasanya sih kalau pembukaan beasiswa itu di bulan, pokoknya satu tahun itu 2 kali biasanya normalnya. Cuma karena lagi pandemi gitu ya, kemarin cuma 1 kali dibuka pada bulan kemarin bulan Agustusan begitu ya. Jadi kalau biasanya ada batch 1 sama batch 2, kebetulan saya juga batch 2 gitu. Daftarnya pas tahun 2017. Apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama yang dipersiapkan itu memang dari niatnya dulu. Nah, niatnya kita itu buat ikhtiar, buat berusaha, kita bisa meringankan beban orang tua misalkan, atau juga niatnya yang baik-baik, dalam artian kita tidak juga fanatik terhadap beasiswa itu. Kita pengen banget gitu, jangan terlalu berharap lebih gitu ya, karena memang banyak pendaftar yang lolos cuma beberapa persen gitu. Takutnya nanti kita ekspektasi kita terlalu tinggi. Makanya kita ini aja niatnya ikhtiar, usaha aja gitu, penting itu. Kemudian juga dipersiapkan
berkas-berkasnya. Kalau di beasiswa unggulan itu kan banyak, bisa dicek di websitenya di beasiswa unggulan kemendikbud.go.id. Nah di sana banyak banget, cuma yang paling penting itu ada di lampiran esai gitu ya, bikin esai ya, minimal berapa lembar gitu ya, 5 lembar atau 8 lembar. Nah di sana kita harus maksimalkan beberapa konsepan kita yang masuk ke dalam esai itu. Biasanya sih sama, temanya itu adalah aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Bisa terjadi perubahan ya, tetapi tiap tahun itu seperti itu, jadi dipersiapkan. Kemudian rapot, kemudian prestasi juga 3 tahun terakhir itu sertifikat kumpulkan, jangan lupa ya, e-sertifikat kayak atau apa. Kemudian yang paling penting juga sertifikat itu kalau bisa itu internasional dan nasional. Kalau dulu saya internasionalnya 1, nasionalnya 1, profesinya 1, dan yang lainnya mungkin ya ada 14 sertifikat yang saya lampirkan. Kalau mau semuanya juga gak apa-apa, bagus gitu ya, buat memperkuat kita supaya bisa lolos insya Allah. Nah itu ya. Kemudian juga beberapa dokumen sih lumayan, cuma kita di sini yang paling menarik juga itu kita tidak melampirkan TOEFL gitu ya. Biasanya suka ada tuh beasiswa, tapi di beasiswa unggulan ini tidak ada, khusus hanya S2 kalau nggak salah. Nah begitu. Kemudian biasanya ada proposal, dulu saya ada proposal pengajuan dilampirkan, tapi sekarang nggak ada, dihapus, tidak wajib begitu. Nah kemudian apa sih yang tidak boleh dilakukan saat mendaftar? Yang tidak boleh itu kita datanya benar-benar harus valid dan real gitu, tidak scan, tidak manipulasi, itu aja sih sebenarnya. Jadi harus benar-benar memastikan data kita benar gitu ya, penghasilan, kemudian ada struk listrik. Nah yang dokumen yang seperti itu itu harus valid gitu ya, harus benar-benar nyata. Kemudian tips untuk beasiswa ini sebenarnya ada di 2 tahap itu dimaksimalkan. Kalau di pemberkasan kita utamakan esai dan sertifikat. Kalau dulu saya karena maba gitu ya, harus melampirkan rapot. Nah rapot juga nilainya harus bagus juga gitu. Dimaksimalkan saja, mungkin belajar. Nah mungkin yang sekarang lagi SMA lagi belajar, nah itu dimaksimalkan di nilai rapot. Kemudian kalau di ongoing yang lagi mahasiswa nih, yang lagi kuliah, itu maksimalkan dia bisa melampirkan nilainya, nilai semester ini ya, IPS-nya ya, IP semesternya. Nah itu nggak ada minimal sebenarnya, cuma rata-rata itu di atas 3 gitu. Kemudian sesudah tahap berkas itu kita maksimalkan di tahap interview. Nah di tahap interview ini memang kuncinya sih sebenarnya kesiapan kita. Jadi pewawancara pasti melihat dari mimik, gerak muka, kemudian cara berbicara gitu. Kalau tidak siap pasti banyak kalau berkata gitu ya. Kalau misalkan dari mimik muka dan gerak tubuh tidak enak dilihat, jadi banyak gerak. Nah itu usahakan kita paham begitu, paham mengenai esai yang kita buat, berkas-berkas yang kita lampirkan gitu. Jadi jangan sampai kita kopas esai dan kita ditanya nggak tahu gitu. Karena saya juga dulu pengalaman yang di samping itu dari salah satu universitas di Bandung yang ngedengar sih, jadi dia wawancaranya kayak gugup, kemudian ya gitulah, banyak yang tidak terjawab dan dia juga nggak lolos. Nah kuncinya di sana, di interview itu nggak lama, interview cuma 5-10 menit juga selesai. Kemudian dari mereka pasti nanya tentang kepribadian kita, hobi dan yang lainnya mungkin ya. Jadi intinya harus benar-benar lantang, siap, tegas gitu. Jadi nggak memble lah gitu, nggak juga banyak mikir gitu. Harus benar-benar siap, minimal dengan apa yang kita lampirkan di pemberkasan esai. Itu yang paling penting, banyak ditanya. Dan juga rencana kita setelah kuliah. Kalau dulu kita juga melampirkan di proposal itu rencana pasca studi,
kemudian rencana juga pas perkuliahan, mau gimana sih kita, mau jadi apa sih gitu. Nah itu pasti ditanya-tanya gitu. Jadi jangan sampai kita gak punya mimpi, gak punya harapan. Oh saya setelah kuliah pengen jadi A, B, C, D gitu. Kemudian pas kuliah saya ingin masuk UKM ini atau ekstrakurikuler mana lah begitu. Nah jadi harus benar-benar siap tuh ketika study, kemudian pasca study gitu. Begitu sih. Jadi buat semuanya tetap semangat juga untuk meraih beasiswa ya, sebagai pemburu beasiswa juga niatnya juga harus benar-benar ikhtiar atau usaha gitu. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan beasiswa, tidak hanya di beasiswa unggulan, bisa di beasiswa yang lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info dari beasiswa unggulan udah selesai nih dari Kang Arif. Sekarang kita bakal bahas soal beasiswa pendidikan dari Bank Indonesia dari Kang Galuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Cahya Gumilang. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen, angkatan 2017 kelas B. Boleh juga di-follow Instagram atau Twitter saya di @galuhogal. Alhamdulillah, beasiswa yang pernah diraih yaitu beasiswa pendidikan dari Bank Indonesia yang terbuka di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia setiap provinsinya. Selain mendapatkan bantuan secara finansial, kita juga mendapatkan fasilitas serta pembinaan langsung dari Bank Indonesia dan berkesempatan berperan aktif di komunitas binaan Bank Indonesia yaitu Genbi atau Generasi Baru Indonesia yang beranggotakan seluruh Indonesia dan anggotanya tersebar kurang lebih sebanyak 18.000 orang di seluruh Indonesia. Nah, di sini hal yang menurut saya menarik, beasiswa Bank Indonesia ini bisa berkesempatan aktif di komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia yang sangat luar biasa ini, teman-teman. Dan di sini juga kita berkesempatan mengenal seluruh rekan-rekan Genbi seluruh Nusantara yang sebagai relasi menuju jalan di selanjutnya yang akan datang. Di sini juga kita bisa berkesempatan untuk belajar menjadi internship atau magang di Bank Indonesia sekaligus menjadi pengalaman yang berharga untuk mengawali dunia pekerjaan. Nah, untuk syarat khusus sih tidak ada. Syarat umum seperti saat sosialisasi beasiswa Bank Indonesia di seluruh kampus sama saja, yaitu untuk jangka waktu beasiswa ini pada umumnya kurun waktu yang diberikan yaitu 1 periode. Nah, 1 periodenya itu 1 tahun ya teman-teman. Apabila penilaian raport kita baik menurut Bank Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan berkesempatan beasiswa kita diperpanjang di periode selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Pendaftaran beasiswa ini diselenggarakan 1 tahun 1 kali pada setiap awal tahun. Begitu teman-teman. Yang harus dipersiapkan pertama kali adalah niat dan mental yang kuat untuk menghadapi segala tahapan yang akan dilalui, serta mempersiapkan segala bentuk administrasi seperti transkrip nilai, surat keterangan aktif berorganisasi, fotokopi KTP dan KTM, surat rekomendasi untuk tokoh akademik atau non-akademik, membuat motivation letter, dan SKTM apabila ada. Jadi kalau yang tidak ada, tidak usah memaksakan ya teman-teman. Untuk hal yang tidak boleh dilakukan adalah mendaftar beasiswa lain ketika sudah menjadi anggota, karena kita sudah menyetujui perjanjian sesuai proses berjalannya penerimaan beasiswa. Tipsnya dari aku, buat teman-teman yang mau daftar beasiswa Bank Indonesia, harus memiliki tekad yang kuat dan jangan lemah. Orang yang pintar akan kalah oleh orang yang gigih. Memang berat, tapi bukan berarti tidak terangkat kan teman-teman? Kamu orang hebat dan sudah pasti kuat
Semoga perjuangan berbuah manis dan insya Allah menjadi ladang amal ibadah, penuntun jalan road to jannah. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah banyak banget nih informasi beasiswa yang kita dapat dari Kang Galuh juga Kang Arif nih. Semoga informasinya bisa membantu teman-teman juga masyarakat manajemen dalam pencarian beasiswa nih. Dan podcast Kamis Menanti aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast.